Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Sejarah Desa Tegal Gubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Tegal Gubug adalah salah satu desa di Cirebon yang terkenal karena memiliki pasar sandang tradisional terbesar se-Asia Tenggara. Tidak sulit untuk menemukan desa ini sebab letaknya di Jalan Nasional Pantura, Jawa Barat. Secara administratif, Tegal Gubug berada di bawah pemerintahan Kecamatan Arjawinangun, Cirebon. Dinamakan Tegal Gubug karena mula-mula pendiri desa itu mencangkul tanah untuk keperluan pembuatan tempat hidup baru disertai dengan pembuatan gubug sebagai tempat istirahatnya. Sebab itulah daerah itu kemudian dinamakan Tegal Gubug. Orang yang mula-mula mendirikan Tegal Gubug menurut legenda masyarakat setempat adalah Syekh Muhyiddin Abdurrahman. Ada juga yang menyebutnya Ki Surapati. Tokoh ini dipercayai sebagai tokoh yang berasal dari Timur Tengah. Ki Surapati ini menurut legenda masyarakat setempat adalah salah satu panglima tentara Kesultanan Cirebon yang turut serta dalam penaklukan Kerajaan Talaga. Selepas penaklukan, Ki Surapati kemudian pulang kembali ke Cirebon. Namun di tengah-tengah perjalanan ia beristirahat dan membangun gubug di tempat itu. Karena pembuatan gubug di tempat itu dimulai dengan cara dicangkul tanahnya, maka untuk kemudian tempat itu dinamakan Tegal Gubug. Setelah perang antara Kerajaan Telaga, Kerajaan Cikijing Majalengka, dan Kerajaan Galuh, Kerajaan Jatiwangi Majalengka melawan Kesultanan Cirebon, Kerajaan Telaga dan Galuh dapat ditaklukkan. Akhirnya, masyarakat Telaga memeluk Islam. Kemudian Sunan Gunung Jati dalam penyiaran agama Islam di negeri Telaga dan Galuh mengutus beberapa orang Gegeden yang memiliki banyak ilmu dan kesaktian tinggi untuk memberikan pengawasan terhadap tanah tahlukan Kesultanan Cirebon, karena masih ada pepatih yang masih belum memeluk agama Islam. Di antara Gegeden yang diutus itu adalah Syekh Surapati atau Ki Suro, seorang Gegede yang terkenal sakti mandraguna yang berasal dari negeri Arab. Sumber lain mengatakan dari Mesir dan Baghdad. Yang nama aslinya yaitu Syekh Muhyiddin Waliullah atau Syekh Abdurrahman, yang sudah 2 tahun tinggal di Keraton Cirebon sebagai santri murid Sunan Gunung Jati. Lalu setelah dianggap cukup ilmunya oleh Sunan Gunung Jati, beliau diutus untuk membantu menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok penduduk Jawa Barat.
Namun tak jarang pula rintangan yang dihadapinya. Beliau harus bertanding melawan penggedean pedukuhan tersebut. Namun berkat kesaktian ilmunya yang sakti mandraguna, mereka dapat ditaklukkan dan mereka mau memeluk agama Islam. Lalu atas jasa dan ilmu kesaktiannya, Syekh Muhyiddin diangkat oleh Sunan Gunung Jati menjadi pepatih unggulan atau panglima tinggi pengawal Sunan di negeri Cirebon dengan gelar Ki Gede Suropati. Setelah pemberian gelar tersebut, Kanjeng Sunan memerintahkan Ki Suro bertandak ke Pondok Ki Pancawal, seorang pembesar kerajaan Talaga, untuk membawakan kitab suci Al-Quran yang berjumlah banyak diperuntukkan sebagai pedoman di negeri Talaga dan Galuh. Namun di tengah perjalanan menuju negeri Talaga, Ki Suro menemui adegan sayembara merebutkan seorang putri cantik. Barang siapa yang mampu mengalahkan Ki Wadaksi, pembesar kerajaan Talaga, akan dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nyimas Wedara. Lalu Ki Suro ikut dalam sayembara tersebut. Ki Suro hanya ingin mengetahui ilmu yang dimiliki oleh Ki Wadaksi. Akhir Ki Suro tidak menikahi Nyimas Wedara, namun putri Ki Wadaksi tersebut malah diserahkan kepada Raden Palayasa yang sebelumnya mereka saling mencintai. Kemudian Ki Suro dibawa oleh Ki Pancawala di pondoknya dan dijamukannya dengan jamuan istimewa sambil menyerahkan kitab suci Al-Quran. Dengan senang hati Ki Pancawala didatangi Ki Suro. Namun dalam jamuan itu Ki Suro terpesona melihat putri Pancawala yang bernama Nyimas Ratu Antara Wulan. Dalam hati Ki Suro punya keinginannya untuk meminang Nyimas Ratu Antara Wulan. Ki Pancawala sudah mengatakan bahwa putrinya akan diserahkan kepada Sunan Gunung Jati yang diharapkan menjadi istrinya, dan Ki Suro bersedia untuk mengantarkannya ke Keraton Cirebon. Dalam perjalanan menuju Keraton Cirebon sangatlah panjang, dari masuk dan keluar hutan sampai naik dan turun gunung. Dalam suatu perjalanan mereka mendapati sebuah gubuk kecil. Di tengah-tengah hutan belantara, Ki Suro meminta beristirahat sebentar untuk menghilangkan rasa letihnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Nyimas Rara Anten yang meminta Nyimas Ratu Antara Wulan untuk dijodohkan dengan putranya. Kemudian terjadilah perang tanding yang seru. Pada akhirnya Nyimas Rara Anten dapat dikalahkan. Perjalanan dilanjutkan kembali. Setelah sampainya di Keraton Cirebon, Ki Suro menyerahkan Nyimas Ratu Antara Wulan dan menyampaikan amanat Ki Pancawala kepada Sunan Gunung Jati. Namun amanat Ki Pancawala yang menginginkan anaknya menikah dengan Sunan Gunung Jati tidak diterima dengan cara halus, karena Sunan Gunung Jati sesungguhnya
telah mengetahui bahwa Ki Suro menyukai Nyimas Ratu Antrawulan. Karena itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Suro menikahi Nyimas Ratu Antrawulan. Setelah Ki Suro dan Nyimas Ratu Antrawulan menjadi suami istri, mereka membangun pedukuhan perkampungan di sebuah tegalan di tengah-tengah hutan yang dahulu terdapat sebuah gubuk kecil yang mereka pernah singgahi. Sewaktu perjalanan dari Keraton Talaga menuju Keraton Cirebon, pedukuhan itu atas izin dan restu Sunan Gunung Jati dan diberi nama Tegal Gubuk, yang mana nama tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu Tegal artinya tanah yang dicangkul untuk ditanami, Gubuk artinya rumah kecil yang terbuat dari bambu dan atapnya dari daun tebu. Tegal Gubuk sebuah rumah kecil yang sangat sederhana terbuat dari bambu. Yang sekitarnya terdapat tegalan, galengan yang siap ditanami. Peristiwa terbentuknya nama Tegal Gubuk ini terjadi sekitar 1489 Masehi, sekitar akhir abad ke-15. Pada saat Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yang merupakan salah satu wali dari Wali Songo yang dituahkan ilmunya oleh rekan-rekannya. Setelah terbentuk sebuah nama pedukuhan perkampungan Tegal Gubuk, kemudian Ki Suro melanjutkan misinya untuk terus menyebarkan ajaran Islam. Terbukti dengan pesatnya agama Islam di sekitar masyarakat yang ketika itu masih mempercayai menganut penyembah agama nenek moyang, yaitu animisme, aliran kepercayaan terhadap benda, dan dinamisme, aliran kepercayaan terhadap roh dan Hindu-Buddha. Selain sumber cerita dari mulut ke mulut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya desa Tegal Gubuk ini juga dikisahkan pernah terekam dalam beberapa naskah Kesultanan Cirebon, di antaranya Babat Cirebon dan naskah Mertasinga. Dalam naskah Mertasinga dijelaskan bahwa dahulu pemimpin Tegal Gubuk itu adalah orang yang dijuluki dengan nama Ki Gede Tegal Gubuk. Ki Gede ini adalah murid dari Sunan Gunung Jati. Ki Gede Tegal Gubuk dijelaskan sebagai orang yang turut berkiprah dalam menaklukkan kerajaan Sindangkasih. Akan tetapi dalam perjalanannya menaklukkan Sindangkasih itu ia malah berkonflik dengan Ki Gede Susukan. Konflik di antara keduanya adalah soal hak rampasan perang. Penaklukan Sindangkasih oleh Cirebon dipimpin oleh Ki Gede Susukan dan Tegal Gubuk, sehingga ketika Sindangkasih dapat ditaklukkan, rampasan perang sebenarnya menjadi hak keduanya, harus dibagi. Akan tetapi yang terjadi antara Ki Gede Susukan dan Ki Gede Tegal Gubuk ini tidak demikian. Keduanya malah berebut dan menganggap diri masing-masing sebagai orang yang paling berjasa dalam menaklukkan Sindangkasih. Di antara rampasan perang dalam penaklukan Sindangkasih oleh Ki Gede Tegal Gubuk
dan Ki Gede Susukan adalah dua orang wanita kakak beradik bernama Rara dan Riris. Dua putri itu kemudian menjadi rebutan antara Ki Gede Tegal Gubuk dan Susukan, sehingga duel antara Ki Gede Tegal Gubuk dan Susukan pun tidak dapat terelakkan. Konflik antara Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Susukan dalam naskah itu ditutup dengan kisah sumpah serapah dari Ki Gede Susukan. Ia menghimbau pada anak keturunannya agar jangan menikah dengan orang Tegal Gubuk apabila tidak ingin bernasib sial sebagaimana dirinya. Untuk dapat membaca kisah mengenai konflik Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Susukan dalam peristiwa penaklukan Sindang Kasih, silakan Anda baca dalam artikel kami yang berjudul Pertarungan Ki Gede Tegal Gubuk vs Ki Gede Susukan, Keruntuhan Kerajaan Sindang Kasih. Pertarungan Ki Gede Tegal Gubuk melawan Ki Gede Susukan, Keruntuhan Kerajaan Sindang Kasih. Pada mulanya, baik Ki Gede Susukan maupun Ki Gede Tegal Gubuk adalah sahabat seperguruan, dan keduanya merupakan murid Sunan Gunung Jati yang kemudian ditugaskan memerintah di desa Susukan dan Tegal Gubuk. Meskipun kedua-duanya murid Sunan Gunung Jati, akan tetapi aroma persaingan di antara keduanya dalam segala hal begitu tinggi. Ketika Cirebon dalam masa kejayaannya, negeri-negeri di sekeliling Cirebon menghaturkan sembah bakti sebagai tanda takluk kepada Cirebon. Namun demikian, di samping ada negeri-negeri yang secara sukarela bersedia di bawah pemerintahan Cirebon, ada juga negeri-negeri yang tidak mau tunduk kepada Cirebon dan memilih berperang ketimbang menjadi bawahan Cirebon. Salah satu negeri itu adalah Sindang Kasih. Waktu itu yang menjadi raja di Sindang Kasih bernama Dalem Dikja. Melihat gebrakan-gebrakan ambisi Ki Gede Tegal Gubuk, Ki Gede Susukan tidak mau tinggal diam. Belum juga kemudian mengajukan diri kepada Sunan Gunung Jati agar juga diizinkan untuk dapat menaklukkan Sindang Kasih. Ki Gede Susukan pun kemudian mendapatkan izin. Tentara Cirebon yang dipimpin oleh Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Susukan kemudian berangkat menuju Sindang Kasih. Pada tentara Sindang Kasih pun tidak tinggal diam. Mendengar berita Cirebon akan menyerang, Dalem Dikja selaku Raja Sindang Kasih mengumpulkan tentara kerajaannya untuk bersiap menghadapi kerajaan Cirebon. Perang kemudian pecah, mayat-mayat dari kedua belah pihak bergelimpangan. Bau anyir amis darah membumbung di langit Sindang Kasih. Sindang Kasih waktu itu seperti gelap tak bermentari. Itulah tanda bahwa seluruh tentara Sindang Kasih dapat dikalahkan oleh Cirebon. Mendapat kabar seluruh tentaranya tak sanggup membendung tentara Cirebon, sang Raja Sindang Kasih pun kemudian melarikan diri dari istananya. Moksa tanpa bekas. Mulailah setelah itu
Sindangkasih resmi di bawah naungan pemerintahan Cirebon. Setelah mendapatkan kemenangan di medan perang tentara Cirebon yang dipimpin Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Susukan, kemudian merangsek masuk ke dalam istana. Dan benar saja, keduanya tidak mendapat di sang raja. Namun demikian, di dalam istana keduanya menemukan dua putri sang raja yang tertinggal tidak ikut melarikan diri moksa. Kedua putri raja itu bernama Rara dan Riris. Setelah memperoleh kemenangan gemilang, pasukan Cirebon pun kemudian kembali lagi ke Cirebon dengan membawa banyak rampasan perang dan juga sekaligus memboyong putri Raras dan Riris. Mengingat jauhnya jarak tempat dari Sindangkasih menuju Cirebon serta keadaan yang tidak memungkinkan karena datangnya gelapnya malam, Ki Gede Tegal Gubuk kemudian membuat perkemahan dan menyuruh seluruh tentara yang telah memenangkan peperangan tersebut beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Cirebon keesokan harinya. Dalam perkemahan tersebut timbullah niat dalam diri Ki Gede Susukan untuk sesegera mungkin bertolak ke Cirebon untuk mengabarkan kemenangannya kepada Sultan Cirebon. Kemudian Ki Gede Susukan beserta orang-orang susukan prajuritnya itu meninggalkan Ki Gede Tegal Gubuk yang masih dalam perkemahan. Sementara itu, ketika Ki Gede Susukan pergi berangkat ke Cirebon, Ki Gede Tegal Gubuk dalam perkemahannya tak kuat iman melihat kecantikan putri Rara dan Riris. Hinggalah kemudian kedua putri Raja Sindangkasih itu pun kemudian kehilangan kesuciannya, direnggut oleh Ki Gede Tegal Gubuk. Diceritakan kemudian setelah Ki Gede Susukan seba menghadap Sunan Gunung Jati, beliau dengan bangga mengabarkan akan kemenangannya menundukkan Sindangkasih dan bahkan cenderung membangga-banggakan dirinya dan pasukannya, serta merasa diri dan pasukannya paling berkiprah atas kemenangan tersebut. Selang beberapa lama kemudian Ki Gede Tegal Gubuk bersama pasukannya tiba di Cirebon dan menceritakan segala apa yang terjadi dalam medan pertempuran. Ki Gede Tegal Gubuk pun kemudian menyerahkan seluruh harta rampasan perang kepada Sultan, tak terkecuali putri Rara dan Riris. Namun demikian, karena pada hakikatnya Sunan Gunung Jati sudah mengetahui kabar bahwa Ki Gede Tegal Gubuk telah berbuat nista kepada sang putri, maka Sunan Gunung Jati memerintahkan kedua putrinya itu untuk dibawa serta Ki Tegal Gubuk. Pulanglah kemudian Ki Tegal Gubuk sambil membawa serta kedua putri kerajaan Sindangkasih tersebut. Sementara itu, merasa dirinya tak membawa apa-apa setelah penaklukan Sindangkasih, Ki Gede Susukan memohon izin kepada Sunan Gunung Jati
agar supaya salah satu dari kedua putri itu diperuntukkan baginya. Sunan Gunung Jati kemudian tidak memberi jawaban apapun dan hanya menyuruh Ki Gede Susukan untuk meminta sendiri kepada Ki Gede Tegal Gubug. Setelah mendapatkan jawaban dari Sunan Gunung Jati, kemudian Ki Gede Susukan berangkat menuju kediaman Ki Gede Tegal Gubug untuk meminta salah satu putri raja itu. Namun demikian, Ki Gede Tegal Gubug menolak karena menurutnya kedua putri itu adalah haknya, dan lagipun Ki Gede Tegal Gubug berniat mengawini keduanya. Mendengar jawaban Ki Gede Tegal Gubug yang kurang bersahabat dan berwatak tamak itu, kemudian Ki Gede Susukan marah berbesar hingga kemudian menantang Ki Gede Tegal Gubug untuk melakukan perang tanding dengan syarat jika Ki Gede Susukan kalah dalam pertarungan, ia rela tidak memilih salah satu putri. Tapi jika Ki Gede Tegal Gubug kalah, maka harus menyerahkan salah satu putri tersebut. Mendengar tantangan tersebut, kemudian gengsi Ki Gede Tegal Gubug sontak melejit, karena baginya seorang kesatria sejati pantang mundur bila ditantang bertarung. Pertarungan keduanya kemudian digelar. Keduanya saling pukul, tanding, banting, dan mengeluarkan jurus-jurus silat andalannya. Namun demikian, ternyata dalam pertarungan tersebut Ki Gede Tegal Gubug berhasil mengalahkan Ki Gede Susukan. Setelah peristiwa kekalahan Ki Gede Susukan dalam pertarungan merebutkan putri Rara dan Riris itu, kemudian Ki Gede Susukan bersumpah dan memberi himbauan kepada rakyatnya di Susukan agar jangan ada orang Susukan yang mau mengawini orang Tegal Gubug, dan bagi rakyat Susukan yang melanggar titah ini, maka Ki Gede Susukan mengutuk perkawinan keduanya. Itulah asal muasal mengapa orang Susukan tidak mau mengawini orang Tegal Gubug. Kisah di atas merupakan kisah legenda masyarakat di Cirebon. Kisah ini tertulis dalam naskah Mertasinga pada pupuh XLXL 17. Adapun letak kerajaan Sindangkasih diperkirakan sekarang berada di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Namun kerajaan ini disebut-sebut dalam naskah-naskah Cirebon lainnya merupakan kerajaan bawahan Galuh, kerajaan Sunda Timur. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.